merek satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya. Nah begitu ketika kita membeli ini, nah tentu saja kita tidak langsung membeli mie instan. Nah tentu ada mereknya ya, misalkan Indomie, misalkan Sedap, dan lain-lain ya. Nah kemudian juga kenapa diferensiasi dapat bersifat fungsional, simbolis. Nah kalau fungsional maka itu harus rasional atau nyata, tentu yang berhubungan dengan kinerja produk dari merek tersebut. Yang kedua simbolis, emosional atau tidak nyata. Nah saja akan berhubungan dengan apa yang direpresentasikan oleh merek kepada konsumen. Oke, berikutnya peran merek. Peran merek yang pertama adalah bagi konsumen. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Ketika kita membeli suatu merek dengan harga tinggi dan merek tertentu, misalkan saja kita beli sepatu Adidas. Nah tentu di otak kita akan memikirkan bahwa dengan beli harga mahal tentu ini punya merek dan juga kekuatannya lebih baik. Nah ketika kita membeli dengan harga yang sudah mahal, nah kemudian ketika kita pakai ternyata rusak, nah tentu saja kita akan kecewa. Mengapa merek terkenal kok tidak awet, dalam satu kali pakai sudah rusak? Nah lalu kita akan kecewa. Maka disinilah kita akan bisa, nah tentu saja kita akan berpikir bahwa ini adalah segmen menengah ke atas. Maka ketika kita dengan membeli dengan harga yang mahal dan juga punya merek, nah tetapi satu kali pemakaian ternyata sudah rusak. Nah seharusnya kan awet dan tahan lama, tetapi tidak seperti
yang kita bayangkan, tidak sesuai dengan harga yang kita sesuaikan. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Ketika kita membeli dengan merek yang bagus, maka itu akan memperkecil bahwa barang itu akan jelek. Misalnya kita beli baju yang bermerek, nah tentu kita akan membayarkan sesuai dengan harga dan kita akan menerima kualitas yang sesuai. Ketika kita membeli produk yang jelek, nah tentu saja kita juga harus menerima kualitas yang sesuai. Misalkan ada harga 25.000 sampai 30.000. Jangan berharap kita akan memperoleh barang yang bagus. Nah, beda dengan produk yang terkenal, karena mereka sudah meyakinkan kita bahwa produk dengan harga yang mahal dan punya merek, nah itu akan merupakan kualitas yang baik. Bagi perusahaan yaitu menyederhanakan produk, harga, perusahaan tidak hanya membiayai satu merek ya, tetapi banyak merek yang dibiayai. Seperti Unilever, dia punya banyak produk seperti sampo, kemudian juga pasta gigi, lalu juga sabun cuci dan deterjen, belum lagi makanannya. Banyak sekali merek yang ada pada Unilever. Lalu mengatur catatan persediaan akuntansi. Di dalam catatan akuntansi juga memudahkan untuk memasukkan ke dalam pos-pos yang sesuai dengan nama akuntansinya seperti apa. Untuk perlindungan hukum, fitur aspek unit produk, setiap produk mempunyai keunikan tersendiri atau ciri khas tersendiri. Kemudian loyalitas yang memberikan tingkat yang aman dan kesediaan membayar lebih. Ketika produk itu bagus, maka orang akan loyal. Ketika orang loyal, maka permintaan juga akan meningkat. Nah, ketika orang sudah loyal dan harga dinaikkan, orang akan cenderung tetap membeli barang tersebut ya, karena sudah merasa cocok dan sesuai dengan produk tersebut. Nah, di sini mengamankan keunggulan kompetitif. Ketika barang itu dipegang, maka itu sudah punya keunggulan kompetitif. Misalkan mie instan Indomie, nah itu merupakan mie yang terkenal. Atau misalkan pasta gigi seperti Pepsodent, nah itu sudah mempunyai keunggulan kompetitif. Ketika orang akan menggosok gigi, maka orang akan mengatakan bahwa dia menggosok gigi dengan Pepsodent. Tetapi dia tidak menggunakan merek Pepsodent, padahal dia menggunakan merek lain misalkan. Nah, jadi image-nya sebuah produk itu sudah terkenal, jadi secara otomatis orang akan mengatakan merek tersebut karena sudah dikenal secara umum. Oke. Baiklah, kita lanjutkan yaitu ke ruang lingkup penetapan merek. Di dalam penetapan merek tentu saja ada ruang lingkupnya. Yang pertama adalah kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen, seperti yang sudah dijelaskan. Misalkan Unilever, dia punya banyak merek ya, tidak hanya pasta gigi, tetapi pasta gigi juga mempunyai varian-varian yang lain. Nah, seperti Close Up, Pepsodent. Nah, seperti Pepsodent pun juga mempunyai varian-variannya. Nah, sampo juga mempunyai banyak variannya. Ada Pantene, ada Clear, dan lain-lain. Jadi harus ada pembedanya antara merek satu dengan merek yang lain, bedanya apa. Yang kedua yaitu menjelaskan siapa produk tersebut. Ketika kita melihat sebuah merek, nah tentu saja kita akan melihat identitasnya. Kalau itu tidak punya merek, berarti produk itu tidak ada identitasnya. Sama dengan ketika kita membeli baju, tidak ada mereknya, maka produk tersebut tidak ada identitasnya, tidak ada yang
membuat baju itu siapa, karena tidak punya merek. Nah, jadi merek itu adalah merupakan kekuatan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Jadi konsumen itu dibantu oleh pengetahuannya. Misalkan sampo merek Pantene, maka keunggulan kompetitifnya yaitu di hal apa. Kemudian misalkan sabun Lifebuoy di hal apa keunggulannya. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu mengenai segmentasi produk, lalu juga positioning produk dan di mana dia memposisikan dirinya. Nah, seperti Sunsilk, nah itu posisinya di mana, positioningnya di mana, kemudian segmentasinya seperti apa. Lalu juga clear pasarannya bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Nah, seperti itu ya. Di situ ada pangsa pasarnya tersendiri. Penetapan merek itu akan memberikan nilai kepada perusahaan. Itu akan menjadi kekuatan atau power utama perusahaan, karena perusahaan dikenal adanya merek yang dijual. Akan dapat tercipta konsumen yang harus diaktifkan oleh pembelian yang berarti. Ada perbedaan merek yang berhubungan dengan atribut dan manfaatnya, sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau emosi. Misalkan adanya merek LV, kemudian Gucci, Chanel, nah itu adalah merek tas. Tidak hanya merek tas, tetapi juga ada juga berupa jam tangan, sepatu, dan lain-lain. Artinya tidak berhubungan dengan yang lainnya. Dalam artian satu merek untuk berbagai produk. Oke, berikutnya yaitu mengenai mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nah, ekuitas merek itu dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Jadi itu dicerminkan di dalam pikiran konsumen itu seperti apa ketika kita menyebut kacang Garuda. Nah, tentu kita langsung tertuju kepada simbolnya, burung Garuda. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ketika bilang sampo Pantene, nah lalu kita langsung tertuju dengan logo sampo Pantene. Nah, misalkan ketika kita melihat logo Bank Mandiri, langsung kita berpikir, oh itu Bank Mandiri. Itu adalah nilai tambah yang diberikan produk jasa tersebut. Di dalam merek tersebut terdapat keuntungan. Yang pertama adalah ekuitas merek itu bebas pelanggan. Jadi pengaruh diferensial yang dimiliki oleh pengetahuan mereka terhadap pemasaran tersebut. Ada pengetahuan merek, jadi semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Semua yang berhubungan dengan merek itu menjadi pengetahuan mereka, karena di dalam satu merek memberikan berbagai macam informasi, produknya apa, jenisnya apa, komposisinya apa, semua tercermin di dalam satu merek. Nah, misalkan seperti kacang Garuda, nah tentu saja kita akan berpikiran itu menjual kacang, menjual makanan. Nah, artinya di sini dia menjual kacang yang sudah sering dikenang, kemudian dikemas lebih baik untuk sektor makanan. Itu merupakan pengetahuan merek bahwa merek itu bisa berkembang. Kemudian tantangan di dalam membangun ekuitas merek, ada tantangan juga ya, yaitu memastikan konsumen untuk memastikan pengalaman yang menciptakan pengetahuan merek. Contohnya ketika kita memakai pasta gigi, kita tentu mengatakan memakai Pepsodent. Nah, belum tentu Pepsodent. Nah, misalkan ketika kita makan mie instan, nah itu Indomie. Nah, padahal merek lain banyak ya. Nah, karena di sini mereka adalah sebagai market leader dari produk tersebut.
Nah, di dalam identitas merek yang pertama ada untuk pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Di dalamnya terdapat nama merek, logo, lambang, karakter, slogan, ataupun lagu sebagai jingle. Misalkan yang sering muncul sekarang adalah Shopee atau Tokopedia. Nah, dia mempunyai lagu-lagu khusus untuk mempromosikan produknya. Akan selalu muncul ketika kita melihat YouTube ataupun ketika kita melihat di televisi. Lalu ada juga ketika kita membuka link, nah terdapat promosi produk. Dia menggunakan lagu karena mudah diingat. Lalu juga berbicara dengan logo Tokopedia, nah tentu kita akan langsung tertuju kepada logo Tokopedia dengan warna hijau. Maka itu sudah termasuk dalam pikiran kita. Yang kedua yaitu produk atau jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran yang mendukung dan menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Nah, mereka itu sangat berhubungan ya. Misalkan Unilever. Nah, Unilever tidak hanya memproduksi sampo saja, tetapi di situ ada juga makanan, lalu juga ada bumbu penyedap seperti Royco, lalu juga ada Ajinomoto, dan juga ada Wing. Nah, lalu juga PT Smart tidak hanya memproduksi sawit saja ya, nah tetapi juga memproduksi buku dan lain-lain, dan ada anak perusahaannya. Ya, satu perusahaan itu membuat produksi berbagai macam jenis produk. Berikutnya yaitu elemen merek. Misalkan ketika kita melihat sebuah logo, maka kita langsung berpikir, oh ini mereknya adalah A. Atau misalkan kita melihat logo Speedy, nah lalu kita akan berpikir, oh ini berhubungan dengan internet. Nah tentu saja kita akan berpikir secara positif. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek, yaitu termasuk logo, lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Nah, ketika produk itu dipilih, nah tentu saja harus dapat diingat. Ketika kita mendengar iklan Tokopedia, nah tentu kita akan ingat, oh berarti itu adalah Tokopedia yang sedang melakukan iklan. Nah, lalu memiliki artinya dapat disukai, dapat transfer. Artinya di sini lagunya itu dapat disampaikan ke benak konsumen, ke benak pendengar, kemudian teringat dan terngiang-ngiang. Sesuaikan dengan promosi apa yang ada di Tokopedia. Lalu juga mempunyai hak cipta yang harus dibayarkan kepada pemiliknya karena dia mendapat perlindungan. Oke, berikutnya yaitu mengenai merancang pemasaran holistik. Jadi, pelanggan itu mengenal merek dengan kontak merek seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu pemasaran holistik itu saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi pada Unilever dia tidak hanya mempunyai satu produk, tetapi mempunyai beberapa produk yang dihasilkan. Di sini ada 3 tema baru di dalam pasar holistik, yaitu personalisasi, experience marketing, pemasaran satu-satu, lalu integrasi, yang ketiga internalisasi. Jadi kalau personalisasi itu adalah memperkenalkan merek satu-satu, misalkan merek DAP, kemudian X, kemudian juga Clear atau Pepsodent, Sunlight. Nah, dia memperkenalkan satu persatu mereknya. Ini adalah merupakan produk Unilever. Kemudian integrasi. Nah, dia mempromosikan, ini loh produkku banyak sekali. Jadi dia tidak hanya main sendiri. Nah, tetapi untuk keseluruhan ya. Nah, artinya internalisasi itu adalah seperti ketika kita membuat sebuah produk, maka kita memperkenalkan produk
kepada mitra kita atau kepada karyawan. Ini loh produk baru, maka kita harus memperkenalkan dengan menggunakan surat resmi. Berarti dari internal perusahaan akan tahu. Nah, kalau misalkan produk Unilever, maka memperkenalkan sebuah merek, misalkan sampo dengan merek yang baru, sehingga masing-masing produk itu mempunyai nilai tersendiri, mempunyai brand tersendiri. Kalau internalisasi itu hanya orang dalam saja yang mengetahuinya, karyawan atau mitra. Penilaian merek atau brand itu adalah segmen pasar dan ada nilai merek. Di dalam segmen pasar itu macam-macam ya. Nah, jadi ada yang low, kemudian ada yang high dan middle. Nah, itu ada segmen pasar bawah, rendah, dan menengah. Jadi ada juga yang kalangan atas. Kita dapat menganalisis keuangannya itu seperti apa, kemudian permintaan bagaimana, kemudian tolak ukurnya seperti apa, kekuatan merek itu di mana dan dari mana. Akhirnya kita akan menyisakan nilai merek-merek itu sendiri. Kita tahu misalkan merek sepatu, contohnya ada merek Nike, lalu ada juga merek Bata, lalu ada juga merek Adidas. Itu sudah punya segmen pasar sendiri, yang mainnya di pasar mana, di segmen pasar mana, hubungannya pasti dengan kualitas dan laba perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian pengaruh ekuitas merek atau pengelolaan ekuitas merek yang efektif yaitu harus merupakan tindakan jangka panjang. Nah, misalnya seperti Pepsodent, Coca-Cola, dan juga merek Heinz. Itu adalah merupakan merek yang sudah lama dan berdiri sangat lama sampai sekarang ya. Karena ada beberapa merek yang hilang dari pasaran karena tidak berumur panjang. Lalu produk manfaat, bagaimana merek itu membuat produk itu lebih unggul. Kemudian revitalisasi merek, yaitu contohnya Harley Davidson. Di situ ada perbedaan selera dan produk baru dan perkembangan lainnya. Jadi ini adalah salah satu merek, yaitu Harley Davidson yang berasal dari USA. Dia mempunyai posisi tersendiri. Masuk ke segmen pasar mana? Pasti adalah masuk ke high class. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki Harley Davidson. Kenapa? Karena di Amerika dia sudah termasuk motor kelas atas. Kemudian diimpor ke Indonesia. Biasanya kalau barang-barang impor tentu pajaknya mahal ya, ditambah lagi dengan bea cukai yang ditarik oleh negara setempat, sehingga membuat Harley Davidson itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Berikutnya, strategi penetapan merek. Ketika produk itu dibuat, tentu mempunyai strategi untuk produk-produk baru. Nah, jadi merek atau elemen tersebut akan dikembangkan, kemudian ada produk baru lagi ya. Kita munculkan nama produk baru. Contohnya, misalkan seputaran Unilever ya. Dia tidak hanya bermain pasta gigi. Nah, tetapi di sini dia menambah varian-varian lain. Misalkan sesi sensitif ekspor dengan herbal atau dan lain-lain, termasuk elemen produk baru. Kemudian yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada atau perluasan lini dan perluasan kategori. Jadi brand extension itu adalah seperti satu merek, tetapi dia memiliki banyak macam variannya. Seperti itu ya, contohnya tadi pasta gigi Pepsodent.
dia mempunyai varian yang sangat banyak. Kemudian misalkan sampo penting, dia mempunyai banyak varian, tidak hanya satu merek tetapi banyak variannya. Lalu juga menggunakan komposisi merek baru yang sudah ada atau yang lainnya. Keputusan penetapan merek, ada berbagai segi umum dalam penetapan merek adanya menggunakan individual. Misalkan ML, misalkan Gucci. Nah, itu merupakan nama individu dari pembuatnya, ada nama keluarga. Keputusan penetapan merek, jadi ada berbagai segi umum dalam penetapan merek, nama individual. Misalkan produk XL ya, atau mereknya Gucci, itu merupakan nama individu dari pembuatnya. Ada nama keluarga, misalkan selimut, misalkan mereknya adalah Hans Beans atau It Has to Be, itu dicantumkan. Lalu nama keluarga terpisah untuk semua produk, misalkan contoh Unilever ya, tidak ada dikatakan pasta gigi Unilever, sampo Unilever, dan lain-lain. Tentu menggunakan nama merek dari produknya, bukan nama induknya. Kemudian nama individual atau nama korporatif ditambah nama individual, misalkan Honda ya, ada Honda Jazz, ada Honda Accord, ada Honda Civic, ada Honda CPR. Nah, di sini termasuk nama induknya dan nama individualnya. Kemudian perluasan merek, keunggulan perluasan merek pertama meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Berikutnya yaitu efek umpan balik yang positif. Ketika terjadi perluasan merek, itu diharapkan adanya produk yang positif. Kekurangannya yaitu kedekatan perluasan merek, yaitu orang lebih susah untuk mencerna, oh merek ini identik nih dengan sabun misalnya, kenapa dia memproduksi makanan. Nah, percayalah, produk itu wing. Ketika memproduksi makanan, maka dia berpikir, bisa nggak sih produk wing ini membuat makanan? Jangan-jangan nanti makanannya seperti berasa sabun. Nah, lalu kanibalisasi induk. Jadi produk atau induk itu dipertaruhkan karena dia sudah mempunyai produk. Unilever punya brand, ketika produknya itu dipasarkan dan juga di pasaran dilihat orang, maka orang akan melihat, oh ini produk Unilever, maka dilihat kualitas dan identitasnya. Nah, jadi keunikan itu akan menghilang karena dia sudah ada di merek sebelumnya. Berikutnya yaitu mengenai ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan itu adalah jumlah nilai-nilai seumur hidup dari pelanggan pada suatu merek. Ini merupakan customer relationship dari manajemen. Jadi di perusahaan pasti akan ada seperti itu. Misalkan CRM adalah untuk melihat loyalitas yang tinggi terhadap konsumen dari perusahaan, dari sisi pelanggan. Kemudian ada retensi, ada penjualan silang. Jadi misalkan merek-merek tertentu tidak laku di pasaran, maka bisa dilakukan pengembangan merek yang lain, meng-up penjualannya seperti apa. Lalu persamaan dengan ekuitas merek dengan loyalitas yang diciptakan, tujuannya saja untuk loyalitas. Perbedaannya dengan ekuitas merek, ekuitas pelanggan berfokus pada finansial untuk pelanggan. Tetapi kalau merek adalah untuk penguatan, untuk loyalitas. Ketika orang sudah cinta pada merek, maka dia akan loyal. Finansial itu akan mengikuti. Tetapi kalau pelanggan tujuannya untuk finansial. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai menciptakan ekuitas merek. Jangan lupa
kalian like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.